Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya penuh pahala, penuh kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu keutamaan bulan Ramadan, yaitu yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulibat abwabun nari wasuffidat asyayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Maka tidak heran kalau di bulan Ramadan banyak masjid-masjid yang makmur, banyak jamaah-jamaah yang di masjid, yang datang ke masjid, yang tibanya kalau tidak bulan Ramadan mereka hanya sholat di rumah. Kalau ketika bulan Ramadan tiba mereka berbondong-bondong ke masjid. Yang ketiga, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1-3.
Dan juga Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. At-Dukhan ayat 3. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus istiqomah untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita istiqomah salat jamaah di masjid, kita istiqomah baca Quran, istiqomah berzikir, dan istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqamati. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin ta'wata yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Nabi SAW juga bersabda, Salasun la turaddu ta'watuhumus sha'imun hatta yuftira wal imamul atilu wa ta'watul matlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. As-shaimun hatta yuftira. Yang kedua, wal imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa ta'watul matlum, yaitu doa orang yang dizalimi. An-Nawawi rahimakumullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini kita untuk berdoa kepada Allah, kita memanjatkan doa supaya keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita mempunyai ghirah, semangat untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika bulan Ramadan tiba kita tidak merasa gelisah, tapi kita merasa bergembira karena datangnya bulan Ramadan. Maka kita sambut bulan Ramadan kita dengan menjalankan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Karena puasa ini merupakan penghalang dari siksa neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syiyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar."
Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Jadi dalam kita menjalankan ibadah puasa, kita menjalankan dengan sepenuh hati, kita menjalankan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa juga akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syiyamu ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar wasaffi'ni fih. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu nauma bil laili fasiffi'ni fi." Qala fayusaffa'an. Puasa Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pula berkata, "Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena nanti di alam akhirat mereka berdua akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca maupun orang yang menjalankan puasa. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya puasa ini, supaya puasa ini bisa menjadi ampunan bagi kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita jalankan. Maka kita wajib memenuhi syarat puasa. Yang pertama, Islam. Jadi orang Islam ketika datangnya bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Semua orang Islam. Yang kedua, berakal. Di orang Islam yang berakal, maksudnya orang yang sehat, tidak orang gila. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak menjalankan ibadah puasa dengan tidak ada uzur yang disyariatkan oleh agama, maka mereka termasuk golongan orang yang tidak berakal. Yang kedua, yang ketiga sudah balik, sudah mengetahui, bisa mengetahui mana yang dilarang,
mana yang diperintahkan dan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keempat, mengetahui akan wajibnya puasa. Jadi syarat wajibnya puasa itu orang-orang Islam yang merasa mereka berakal, mereka sudah balik dan mereka mengetahui akan wajibnya perintah puasa, maka mereka wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu syarat wajib menunaikan puasa artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Jadi orang Islam yang sehat, tidak dalam keadaan sakit, mereka diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi apabila mereka sakit, mereka tidak kuat untuk berpuasa, mereka tidak diwajibkan, tetapi mereka harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang kedua, menetap tidak dalam keadaan bersafar. Jadi orang yang menetap tidak dalam perjalanan yang jauh, mereka wajib untuk berpuasa. Tetapi orang yang dalam keadaan bersafar, bepergian yang jauh, itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu syarat wajib puasa yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas. Jadi seorang wanita yang tidak habis melahirkan atau nifas atau haid, maka wajib untuk berpuasa. Apabila mereka yang sedang haid, maka harus mengqadhanya di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu sudah menjelang berbuka, maka kita untuk bersegera untuk membatalkan buka puasa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.